Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat memperhatikan presentasi observasi individu pada kali ini. Kemudian yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah ini. Agar menyingkat waktu, langsung saja kita menuju ke presentasi. Nama saya Muhammad Rafiq. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di Madrasah Sanawiyah Darul Ihsan Samarinda. Baik, langsung saja kita memasuki profil sekolah. MTS Darul Ihsan ini merupakan sekolah berbasis Islam dan berada di dalam ruang lingkup pondok pesantren yang berdiri atau berada tepat di tengah kota Samarinda. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Asli Husaini bin Jaim pada tahun 1979, yang mana beliau dikenal ketika dimanapun beliau berpijak atau berdakwah selalu mendirikan pondok pesantren atau sekolah. Seperti di Samboja, beliau mendirikan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Darul Ihsan, karena beliau pernah menginjakkan kaki di daerah Samboja tersebut. Kemudian ketika beliau bersinggah di kota Samarinda, lalu beliau mendirikan juga MTS Darul Ihsan ini. Kemudian di Bengalon, beliau mendirikan cabang Ponpes Darul Ihsan juga di daerah Bengalon. Beliau semasa hidupnya dikenal memfokuskan kepada mengajar ilmu tahasus di asrama putri dengan masih menggunakan proses belajar dalam bentuk salafiyah. Dan ketika santri Ponpes Darul Ihsan telah menyebar ke berbagai daerah dan mulai memasuki ke dalam dunia formal, yang mana ketika para alumni ingin melamar kerja dan ingin meminta melegalisir ijazah, mereka tidak mempunyai ijazah formal, namun yang ada hanya ijazah pondok pesantren saja. Akhirnya staf dari Ponpes Darul Ihsan ini mulai berinovasi untuk menggabungkan 3 kurikulum. Yang pertamanya hanya 1 kurikulum, yaitu kurikulum pondok pesantren saja. Kini ditambah 2 kurikulum, yaitu kurikulum depak dan kurikulum umum, yang kemudian menjadi pelajaran di pondok pesantren Darul Ihsan itu sendiri. Kemudian pada awal berdirinya Ponpes Darul Ihsan ini, MTS Darul Ihsan belum mengenal yang namanya visi dan misi, sehingga setelah berkembangnya zaman, akhirnya Ponpes Darul Ihsan memiliki visi dan misi, yaitu visinya unggul dalam prestasi, cerdas, beripteks dan berimtak. Kemudian misinya yang pertama adalah menyiapkan generasi yang berakhlakul karimah, menyiapkan generasi yang multiguna dalam menyongsong era globalisasi. Kemudian yang ketiga, menyiapkan generasi terampil bahasa dan seni. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mempertahankan dan mengembangkan budaya. Kemudian di kalimat visi terdapat sedikit tambahan dalam kalimat iptek, ya. Di situ terdapat S di belakangnya, ipteks, yaitu terdapat huruf S yang merupakan singkatan dari seni. Jadi para santri di sini tidak hanya dituntut dalam hal ilmu pengetahuan saja,
tetapi juga dituntut untuk berseni. Kemudian MTS Darul Ihsan sendiri mendapatkan kritikan dari masyarakat karena Darul Ihsan ini diduga menghilangkan kitab kuning. Nah, di sini sehingga kemudian Ponpes Darul Ihsan mengadakan kewajiban kepada seluruh santrinya untuk mengikuti sholat duha dan pengajian kitab kuning di hari Jumat, khusus hari Jumat saja. Kemudian terkait kurikulum dan silabus, kita melihat dari profil MTS Darul Ihsan sendiri, dapat kita ketahui bahwa MTS Darul Ihsan ini adalah pondok pesantren yang dapat dikatakan sebagai pondok modern yang menggabungkan pelajaran umum dan pelajaran agama. Yang menjadikan pondok pesantren Darul Ihsan bukan murni salaf adalah dengan menggabungkan 3 kurikulum, yaitu kurikulum pondok, kurikulum depak, dan kurikulum umum. MTS Darul Ihsan ini kemudian menggabungkan beberapa mata pelajaran yang dinilai mempunyai pokok bahasan atau materi yang sama. Dari sekian banyak mata pelajaran, hanya satu mata pelajaran yang tidak dirubah, yaitu akidah pondok dan akidah depak. Karena dua mata pelajaran tersebut terdapat perbedaan pembahasan. Adapun kurikulum pondok tetap dipertahankan dengan tidak menerima tenaga pengajar dari luar, melainkan dengan mempertahankan para tenaga pengajar yang berasal dari pondok pesantren Darul Ihsan sendiri. Kemudian bagaimana memasukkan materi atau membagi materi 3 kurikulum tersebut. Di sini juga kita kalau berpikir secara normal itu tidak nyambung ya, karena 3 kurikulum itu kan sangat banyak sekali mata pelajarannya. Cara memasukkan waktu atau jam mata pelajaran yang berbasis keislaman di MTS Darul Ihsan sendiri, pihak kurikulum sendiri memilih jalan pintas untuk memangkas jam mata pelajaran umum. Seperti contoh, mata pelajaran matematika yang pada awalnya hanya berkisar 4 jam dipotong menjadi 2 jam, sehingga dengan pemotongan jam pelajaran umum tersebut, pelajaran pesantren pun dapat diajarkan di dalam sekolah. Terkait dengan efek negatif dari pemotongan mata pelajaran umum tersebut, di sini Wakakurikulum menjelaskan bahwa pemotongan kurikulum tersebut dapat menghambat perkembangan dari akreditasi sekolah tersebut, dikarenakan jam mata pelajaran umumnya tidak sesuai dengan standar nasional. Kemudian Wakakurikulum juga menyebutkan hal lain yang menyebabkan terhambatnya akreditasi sekolah adalah standar kelas yang tidak sesuai dengan standar sarana prasarana. Misalnya, dilihat dari toilet sekolah yang jika mengikuti standar nasional, toilet siswa itu 1:40 siswa. Sedangkan untuk toilet siswi sendiri 1:25 siswi. Nah, itulah yang menjadi kendala dari MTS Darul Ihsan sendiri untuk meningkatkan akreditasi sekolah. Sedangkan di dalam mengembangkan silabus sendiri, MTS Darul Ihsan lebih menekankan di bidang pelajaran pondok pesantrennya dan juga menekankan kepada building karakter. MTS Darul Ihsan juga menekankan kepada ilmu akhlak dan kejujuran
Kemudian terdapat lagi ilmu yang ditekankan oleh MTS Darul Ihsan adalah di bidang kaligrafi dengan cara menambah jam mata pelajaran kaligrafi yang awalnya hanya 1 jam kemudian ditambah menjadi 2 jam. Penekanan terhadap seni kaligrafi tersebut bisa dibilang berhasil karena dengan melihat dari prestasi siswa di bidang kaligrafinya. Kemudian yang membuat sekolah-sekolah Islam maju, salah satunya MTS Darul Ihsan ini dengan adanya boarding school di sekolah tersebut atau asrama ya, bisa dibilang asrama. Kemudian dalam pengembangan kemampuan guru sendiri, Kepala Sekolah MTS Darul Ihsan menyarankan kepada para guru atau kepada para tenaga pengajar yang terdapat di MTS Darul Ihsan untuk mengikuti seminar atau dengan mengupgrade dengan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang hasil observasi mandiri ke Madrasah Sanawiyah Samarinda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.